Baik, Bapak Ibu, ya. Ini judulnya. Coba kita awali. Sebenarnya kita bicara 3 topik di sini ya. Pertama adalah vaksin corona, yang kedua adalah chips, yang ketiga adalah tanda-tanda atau tanda 666. Nah, 3 hal ini yang menjadi kita bahas, kita diskusikan. Ya, apakah ada hubungan? Ya kan, ada hubungan 3 hal ini, ya. Ya, 3 hal ini. Nah, kita awali dengan vaksin COVID. Ya, ini saya dapat sumber dari Dokter Sarah yang seharusnya bergabung dengan kita pada malam hari ini. Nah, kita awali dengan mengatakan gini, vaksin COVID-19 itu memberikan kekebalan kepada tubuh kita dari virus COVID-19 yang masih menjadi pandemi di seluruh dunia. Karena ketika kita divaksin, tubuh telah mengenali model virus tersebut dan membentuk antibodi, sehingga ketika suatu saat kita terpapar virus tersebut, tubuh sudah siap dengan antibodi untuk melawannya. Akhirnya kita pun tetap kondisi sehat. Ya, kalau dikatakan WHO itu telah mencanangkan untuk vaksinasi sehingga terbukti secara penelitian aman. Bahkan di Indonesia di fasilitas gratis oleh negara 3 dosis. Nah, itu menunjukkan berarti penting sekali. Ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi ada 4 manfaat vaksin COVID-19 ya. Yang pertama itu adalah merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan, yang disuntikkan ke dalam manusia, akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu apa manfaatnya? Mengurangi risiko penularan. Tubuh seseorang yang telah disuntikkan vaksin akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenai virus dan mengurangi risiko terpapar. Nah, itu manfaat kedua. Kemudian manfaat yang ketiga itu mengurangi dampak berat ya dari virus. Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami namanya pelemahan. Nah, ini manfaat yang keempat. Lalu manfaat yang yang ketiga, yang keempat itu adalah yang untuk mencapai herd immunity, ya immunity. Ya, yaitu semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka herd immunity akan tercapai sehingga meminimalisir resiko paparan dan mutasi dari virus COVID-19. Nah, ini manfaat dari vaksin. Oke. Maka dengan adanya informasi ini, diharapkan masyarakat akan mendapatkan kesadaran bersama tentang pentingnya melakukan vaksinasi di tengah pandemi yang melanda saat ini. Sebenarnya kalau penemuan vaksin dan pemberian vaksin ini kita percayai adalah suatu kreativitas, kepengetahuan dan kreativitas yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia untuk menolong manusia. Ya, sekali lagi adalah suatu pengetahuan dan kreativitas yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk menolong manusia. Ya, sama seperti bagaimana mencegah penyakit-penyakit yang lainnya. Hanya berbeda penyakit, tapi cara penanganannya ada yang sama, ada yang berbeda. Ya, jadi maka dikatakan kembali dilanjutkan oleh Dokter Sarah di sini. Jadi vaksinasi adalah salah satu usaha kita dalam mencegah ya terpapar virus C19 atau COVID-19. Itu, jadi vaksinasi selain menerapkan protokol kesehatan yang disingkat dengan 6M yang kita kenal dan kita sudah sering melakukannya, bahkan sampai hari ini kita masih mengikuti protokol kesehatan, diantaranya ya untuk mengatasi ataupun supaya jangan sampai kita mencegah
terpapar virus corona dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, ya, membatasi ya mobilitasi, dan yang keenam menghindari untuk sementara makan bersama. Ternyata pada saat makan bersama kemarin saya baru ketemu dengan jemaat bendahara gereja kita datang ke rumah menjenguk jenguk anak saya. Mereka satu tim di satu kantor itu satu bagian bidang yang sama, semuanya terpapar, ya termasuk dia terpapar. Nah mereka bingung dari mana. Nah baru mereka ingat pada saat itu mereka tim itu makan bersama di suatu tempat, makan bersama. Jadi diperkirakan mereka kena dari seseorang yang mereka tidak tahu pada saat makan, ya pada saat makan. Karena mereka mengatakan kami tidak kemana-mana kecuali pada hanya satu departemen itu saja yang kena. Nah itu luar biasa. Jadi akhirnya mereka dirumahkan dulu ya, yang isoman. Nah ini, jadi ternyata sampai sekarang penularan itu masih luar biasa ya. Oke, itu tadi vaksin. Sedikit mengenai vaksin. Tadinya saya berharap Dokter Sarah ada supaya bisa lebih dijelaskannya. Karena saya bukan bagian medis, tapi saya melihat ini adalah sebagai bagian ya dari kreativitas dan pengetahuan yang Tuhan karuniakan kepada manusia ya, untuk menolong manusia ya. Ya, kemudian yang kedua adalah chips. Apa itu chips? Nah, ya apa itu chips atau bisa pakai apa nggak usah pakai chips itu berarti banyak. Kalau chips ya satu ya. Nah, coba kita lihat chips itu adalah silikon kecil yang dilapisi jutaan sirkuit dan gerbang logika. Ini berupa sepotong kecil bahan dari semikonduktor, biasanya silikon, di mana sirkuit terpadu tertanam. Ya, ini biasa berukuran kurang lebih dari 1 inci persegi dan dapat berisi jutaan komponen elektronik atau disebut dengan transistor. Ya, nah. Jadi chip itu di komputer juga ada. Komputer terdiri dari banyak chip yang ditempatkan pada papan elektronik yang disebut papan sirkuit tercetak. Jadi ada beberapa jenis chip. Nanti kita lihat ada beberapa jenis chipnya. Jadi chip itu digunakan di komputer, misalnya chip di CPU ya, juga disebut sebagai mikroprosesor. Ya, berisi seluruh unit pemrosesan. Sedangkan chip memori berisi memori kosong ya. Nah, nanti akan diisi. Nah, chip komputer adalah bagian penting dari setiap komputer. Tanpa chip komputer, ya komputer masih akan seukuran rumah atau seluruh ruangan. Artinya menjadi suatu yang besar kalau tanpa dia chip, gitu kan? Tapi chip itu membuat dia menjadi kecil, kan? Ya, penemuan chip komputer memungkinkan hampir semua orang di Amerika Serikat memiliki namanya komputer. Bukan saja di Amerika, tapi seluruh dunia, di Indonesia apalagi ya. Ya, tanpa chip komputer dikatakan Anda tidak akan membaca artikel ini hari ini tanpa chip. Jadi komputer itu tanpa chip kita nggak bisa tahu tentang komputer. Ya? Nah itu. Jadi chip. Makanya heran kalau chip itu dihubungkan dengan rohani, padahal chip itu sesuatu bentuk fisik. Bentuk fisik. Sesuatu yang rohani tidak pernah fisik. Ya, bentuk rohani itu tidak pernah fisik, gitu ya. Nah, kita perhatikan nanti ada misalnya tanda di dahi, tanda di lengan. Kalau kita memahami itu dimulai dari kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai ke 9, ya. Nah, kemudian nanti adalah di kitab Wahyu. Nah, itu ada tanda di dahi dan di lengan. Ini yang seringkali disalah tafsirkan. Dia tafsirkan secara fisik, jadi seolah-olah ditempel gitu. Padahal itu menunjukkan suatu figuratif ataupun suatu lambang ya. Itu nanti ya kita lihat dulu, ini chips ya, ini chip ya, ini digunakan di elektronik. Nah ini juga chip, ini di komputer, ini ada chips ya, ada chipnya ya. Kemudian ternyata di ATM, di kartu ATM kita di BCA itu ada chipsnya. Nah ini ada chipsnya nih, ini ada chip, ini chips ya. Kartu ATM apapun itu, bank dari manapun itu ada chipsnya. Nah kalau chip itu dihubungkan dengan antikris, dengan vaksin dan semuanya, ya berarti kita semua antikris yang menggunakan yang sekarang buang itu semua
apa tuh namanya, kartu ATM yang ada di dompet, berikan kepada saya, itu kalian kena antikris. Kan gitu. Ya kan gitu. Nah, di situ ada chips, ya ada chipsnya. Ya. Oke, nanti kita lihat apa kegunaan dari chip itu ya. Kemudian ada lagi chips ya, kita lihat di sini berbagai jenis chip ya, kartu ATM chips ya, ada chipsnya. Oke. Kemudian kita lihat lagi ya, ternyata di KTP pun ada chip. Di KTP itu ada chip. Luar biasa. Bagaimana caranya mengetahui KTP kita itu asli atau tidak? Harus ada chip. Kalau tidak ada chip berarti palsu. Ya, itu berarti mungkin KTP ditembak gitu tanpa ada chipnya kan gitu. Nah kita lihat ini ada di sini ya, ada di sini cara mengetahui bahwa di KTP itu ada chip atau tidak. Ya, oke, saya putar dulu videonya ya, video yang menunjukkan di mana kita bisa mengetahui bahwa KTP itu ada chipnya ya. Saya putar dulu sementara kita stop dulu ini, saya akan masuk ke video ya. Lagi di channel Riseko Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal ngasih tahu nih guys ke kalian semua di mana sih letak dari chip dari iktp guys. Yaitu iktp merupakan kepanjangan dari elektronik kartu tanda kependudukan guys. Dan sesuai dengan namanya bahwa iktp ini memiliki chip atau elektronik guys di dalam KTP ini. Nah, bagi kalian yang penasaran letaknya itu di mana sih chipnya itu dan juga membuktikan apakah kartu tanda kependudukan atau KTP kalian sudah ada chipnya atau belum guys. Nah, jadi chipnya itu ada di sekitar foto ini guys di bawah. Nah, kalian bisa mengetesnya dengan memberikan center ya guys. Oke, di sini saya kasih center HP ya. Nah, itu dia guys. Kalian bisa lihat ya, di situ ada chipnya. Nah, itu saya perjelas. Kalian juga bisa menggunakan center. Oke, dan kita balik juga. Nah, chipnya itu dia, kelihatan ya guys. Jadi chipnya itu letaknya ada di bawah foto guys. Ini juga membuktikan bahwa KTP kalian ini ada chipnya ya guys. Jadi bukan KTP abal-abal, dan untuk mencegah kepalsuan juga guys atau KTP ganda di iktp kalian guys. Kegunaan dari iktp adalah sebagai berikut guys. Untuk mencegah KTP ganda atau kartu tanda kependudukan ganda, dan di chip ini sudah terdapat data-data diri dari kalian guys. Jadi tidak dapat dipalsukan sama sekali. Ya, jadi chipnya itu ada di bawah foto guys. Nah, itu dia. Kita lihat di tempat lain tidak ada sama sekali ya guys. Jadi chipnya itu ada di bawah foto. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Ya, tadi itu sangat jelas. Setiap kita yang punya KTP itu ada chipnya. Ada chip. Berarti ini membuktikan chip itu fisik. Ya, fisik. Nggak bisa dirohanikan gitu ya. Oke, nah ini coba kita lanjutkan lagi yang tadi materi kita. Nah ini, kalau kita punya handphone, ada kartu kecil ya, itu dalamnya ada chipsnya. Ini chips, ya. Kalau seperti handphone ada Nokia ya, kita punya Nokia, dari kita masukkan juga itu ya, diganti untuk kartu apa namanya? Kalau ganti nomor handphone ya, nah itu ada chips ya, HP menggunakan chip. Kemudian kita lihat lagi ya, smartphone juga menggunakan chip, ya menggunakan chip. Nah kemudian kita lihat juga ada ukuran chip itu kecil sebesar biji beras ya, sebesar biji beras. Mungkin nanti bisa lebih kecil dari sini, tapi tidak mungkin dia bentuk cair ataupun bisa menyatu dengan suatu cairan gitu ya. Nah, tidak ya, karena dia tetap fisik ya, bentuk fisiknya. Oke. Nah, ini kemudian kita bisa perhatikan tadi di KTP, kemudian nah fungsi KTP, fungsi chip di KTP elektronik ya, fungsinya udah jelas, itu adalah untuk menyimpan data ataupun biodata pemilik KTP ya. Di situ semuanya ya. Yang tadi dikatakan di bawah foto ya, foto dari pemilik KTP itu. Ya, itu ada chipnya. Itu adalah untuk menyimpan kelengkapan data. Oke. Baik.
Nah, ini ya, jadi kekeliruan vaksin corona ada hubungan dengan chip dan tanda 66 atau dalam kurung antikris, ya antikris, ya. Oke, nah kita perhatikan bersama-sama. Ya, jadi ada klaim bahwa sebenarnya gini, ada hubungan vaksin dengan antikris dan chip tadi. Ini lahir dari mana sebenarnya? Lahir dari ajaran golongan yang sebenarnya memiliki pemahaman jika menerima vaksinasi virus corona, maka orang tersebut akan masuk neraka. Ya, akan dibakar di neraka. Berarti kehilangan keselamatan. Namanya kalau di neraka berarti kehilangan keselamatan. Nah, ajaran ini masih banyak. Sebenarnya bukan masa di waktu di tahun setelah ada vaksin sebenarnya COVID sebenarnya. Di tahun 2014 pun sudah ada pernyataan-pernyataan seperti ini. Dulu masih terkenal dengan barcode, ya barcode, ya setiap produk itu ada barcode-nya, Lalu di situ katanya ada angka 666 dan waktu itu akhirnya juga jadi tren pengajaran tentang antikris sudah mulai bergerak dengan barcode menunjukkan itu adalah antikris. Ternyata kan itu nggak bertahan lama, itu redup dan tidak ada yang kembali mempertahankan itu, mengajarkan itu, sudah redup. Karena memang semua produk apapun kita beli ada barcode-nya. Ya, ada barcode-nya. Kalau kita mau ke supermarket, ke minimarket, ada barcode-nya. Nah, kalau itu antikris ya nggak usah belanja di supermarket, nggak usah belanja di minimarket, ya kan? Ya nggak usah belanja, bikin produksi sendiri aja kan gitu. Kalau dihubung-hubungkan itu dengan antikris, ya. Jadi pandangan ini sebenarnya tidak sejalan dengan doktrin soteriologi yang kita pahami, doktrin kristologi tentang keselamatan. Ya, kita sudah mempelajari doktrin keselamatan ketika Tuhan sudah memilih kita dengan kasih karunia, dengan anugerah Tuhan, maka Tuhanlah yang menjamin keselamatan itu bagi kita, yang memeliharanya, menjaganya, ya supaya kita tetap menjadi miliknya, bukan kita, kan gitu ya. Kita diberikan kekuatan, kemampuan. Oke, nah kalau kita lihat misalnya menurut Efesus 2 ayat 8 dan 9 ini ayat yang sangat terkenal, bahkan kita para hamba Tuhan sudah menghafal ayat ini dan juga sudah sering kita ajarkan ya. Dikatakan demikian, sebab karena kasih karunia kamu diberkati oleh iman, ya diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi persembahan Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Ini diambil dari bahasa sehari-hari ya. Artinya apa di sini? Keselamatan pertama karena kasih karunia, ya anak anugerah, karis anugerah dari Tuhan. Ya, lalu yang kedua oleh karena iman. Iman itu kita dapat dari mana? Bukan bersumber dari kita, bukan bersumber dari orang lain. Iman itu juga sama dengan kasih karunia. Ya, iman itu juga adalah dari Tuhan. Tuhan yang mengaruniakan sehingga kita beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, selama tidak dikaruniakan itu tidak akan pernah orang beriman kepada Yesus. Ya, itu ya. Kemudian ditekankan oleh Paulus bukan hasil usahamu. Jadi tidak sesuatu hal yang kita kerjakan untuk memperoleh keselamatan. Jangan sampai kita katakan, oh hari ini diselamatkan, besok belum tentu selamat. Ya, besok bisa masuk neraka kan gitu ya. Nah, masuk neraka kan gitu ya. Padahal dikatakan bukan hasil usahamu, bahkan bukan hasil pekerjaanmu. Tidak ada sesuatu yang kita pekerjakan untuk keselamatan. Tidak ada, ya. Jadi semua itu karena kasih karunia juga karena iman, ya, karena iman. Kalau kita memperoleh keselamatan karena usaha kita, karena pekerjaan kita, apa bedanya kita dengan agama lain? Agama lain semuanya, semua agama yang diakui di Indonesia ini ada 6 agama, ya punya konsep juga tentang surga, punya konsep juga tentang neraka, dan punya cara juga untuk masuk surga, ya, dan punya cara juga untuk menghindari jangan masuk neraka. Nah, kan gitu. Semuanya lebih menekankan kepada usaha agama, usaha manusia. Ya, usaha manusia. Nah, kalau seperti itu juga kita di Kristen atau di Alkitab, apa bedanya? Nah, kan gitu ya. Apa bedanya? Nah, ternyata kita berbeda. Yang menjamin keselamatan itu, supaya keselamatan tetap ada, tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita, adalah yang mengaruniakan keselamatan itu dan juga yang mengaruniakan iman kepada kita. Ya, kalau itu Tuhan sudah mengaruniakan, maka tidak akan pernah berubah. Gitu, ya, oke. Nah, jadi maka apa hubungannya? Seperti penting untuk tentang menyelamatkan, kuasa yang menyelamatkan sekali lagi adalah kasih karunia Kristus.
bukan merupakan tindakan atau kondisi dari pihak manusia. Ya, jadi iman adalah saluran yang melaluinya kita menerima Injil kasih karunia. Ya, nah, jika keselamatan ditentukan oleh vaksinasi, itu tadi karena kita divaksin, kita masuk neraka, dibakar, ya di api neraka yang diajarkan ya hamba-hamba Tuhan itu kepada jemaat sampai saat ini. Ya bahkan banyak yang viral tuh kita dengar, ya kan? Nah, sekali lagi jika keselamatan ditentukan oleh karena kita divaksin atau tidak, ini menegaskan bahwa keselamatan ditentukan oleh siapa? Ya ditentukan oleh kondisi kan gitu. Jadi tindakan atau kondisi tertentu di pihak manusia. Ya, berarti di pihak manusia yang menentukan keselamatan itu, masuk surga dan masuk neraka karena dihubungkan dengan vaksin. Ya. Nah ini berarti ini bukan Injil yang benar. Ini pendapat saya pribadi ya, nanti kalau ada yang tidak setuju silakan. Itu bukan Injil yang benar. Ya, bukan sesuatu yang fisik, sesuatu cara yang ada di dunia ini, segala usaha-usaha yang kita hindari kita lakukan atau tidak untuk menyelamatkan. Ya. Nah, jika ada tindakan dari pihak manusia yang mencegah keselamatan, itu adalah tindakan ketidakpercayaan. Ya. Ya, ketidakpercayaan, ya ini penting kali kita perhatikan di sini, seperti dosa yang tidak, seperti orang yang berdosa tidak mau bertobat. Hanya penyembahan berhala, ya penyembahan berhala. Ya, kemudian juga ada yang dikatakan kemurtadan misalnya ya. Nah, oke. Ya, ketika seorang divaksinasi, apakah itu disebut menyangkal iman Kristen? Saya divaksin 2 kali, berarti saya menyangkal iman Kristen. Besok saya mati masuk neraka. Pak Yan sudah divaksin, berarti besok Pak hati-hati masuk neraka. Ya karena sudah divaksin. Nah, ya kita semua yang divaksin di sini para hamba Tuhan ini, kalau memang itu benar pengajaran tadi dengan divaksin karena di dalamnya ada chips antikris, masa tiba-tiba kita berubah menjadi antikris? Nah, gitu. Nanti kita pahami siapa sih yang dimaksud dengan antikris? Apa ciri-ciri dari antikris? Sederhananya antikris itu adalah orang yang menolak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Apa kita menolak, tiba-tiba menolak hari ini setelah divaksin berubah jadi menolak? Menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Berubah tiba-tiba karena divaksin. Tidak kan gitu. Makanya saya bilang bodoh sekali. Maaf jadi kasar jadinya ya. Maaf. Jadi bukan masalah bodoh. Ini mungkin karena tidak tahu kan gitu ya. Ya, pengetahuannya yang ya mungkin sudah merasa hebat itu karena yang menyampaikan orang-orang hebat juga, yang tahu Alkitab juga gitu ya, punya jam terbang pelayanan, khotbah di mana-mana, itu juga menyampaikan kan gitu ya, itu luar biasa. Bahkan ada ketua sinode yang mengajarkan seperti itu luar biasa. Tidak perlu saya sebut nih sinode apa ya. Ya, jadi kita perhatikan di sini, jadi tidak seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita katakan ketika seorang divaksinasi, apakah itu tersebut menyangkal iman kepada Kristen, iman Kristen atau menyangkal iman kepada Yesus, atau menjadi penyembah berhala, atau penyembah antikris atau pengikut antikris? Tentu tidak seperti itu. Ya, jadi vaksinasi itu bukanlah tindakan ketidakpercayaan dan penyembahan berhala, tidak. Ya, tidak. Ya, jadi vaksinasi itu hanya tindakan apa? Tindakan ilmiah. Ya, tindakan ilmiah ya mengikuti pengobatan modern ya yang canggih sekarang ini, dan juga sains ya, sains dan teknologi ini menemukan dan juga dikatakan ya mengeksploitasi tatanan kreatif Tuhan. Seperti tadi dari awal saya katakan ya, saya percaya itu pengetahuan yang dikaruniakan Tuhan dan juga sekaligus kreativitas yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia untuk menolong manusia yang bermasalah, terutama yang mereka kena penyakit COVID. Ya, sama seperti penyakit-penyakit penular yang lainnya. Ya, oke. Hanya bedanya COVID ini cepat menular dan mematikan kan gitu ya. Yang lain juga dulu ada HIV/AIDS ya kan gitu ya, penyakit menular juga itu kan gitu ya. Nah sekarang nggak pernah dibahas lagi. Ya, baru-baru ini saya dengar berita sebenarnya pasien COVID-19 dengan DBD, sekarang ini, kondisi sekarang ini, sebenarnya lebih banyak kok pasien DBD. Lagi musimnya DBD, tapi tidak diekspos
Jadi hanya yang diekspos itu yang COVID gitu. Ya, di seluruh Indonesia diperkirakan DBD bahkan mungkin seimbang, bahkan bisa lebih. Ya. Nah, oke. Nah, ini jadi kita perhatikan sekali lagi, maka saya secara pribadi mengatakan ini pengetahuan dan kreativitas yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia untuk menolong sesamanya, ya. Oke. Jadi kita perhatikan, ini kan dihubungkan dengan Wahyu 13 dan Wahyu 14. Maka kita harus hati-hati sekali. Di sini ada pakar-pakar ya untuk memahami tentang kitab Wahyu. Saya jarang sekali khotbah dari kitab Wahyu, selalu berusaha untuk menghindari. Tapi karena malam hari ini diminta oleh Pak Ian, ya berarti saya harus, bukan terpaksa, harus harus belajar, ya belajar untuk kembali tentang kitab Wahyu ini. Saya coba pelajari setelah ada tema ini, saya pelajari lagi ya semuanya. Ternyata di kitab Wahyu ini kita harus hati-hati sekali. Berbeda ketika kita menafsirkan Injil Sinoptik, ya, Injil Yohanes atau surat-surat Paulus, ada perbedaan. Ada namanya hermeneutik khusus. Kalau yang lainnya itu hermeneutik umum, ya, hermeneutik umum. Kalau masuk di dalam Wahyu sama seperti kitab puisi ya, kitab puisi yaitu kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, Kidung Agung. Nah, itu juga harus hati-hati sekali ya di dalam hal menafsirkan, ya. Nah, demikian juga apalagi kitab Wahyu. Ternyata di kitab Wahyu ini banyak sekali di sana menunjukkan pada hal-hal yang figuratif. Kan kalau kita menafsirkan Alkitab itu kan ada yang literal, memang begitu adanya, tidak perlu ditafsir, yang tidak perlu ditafsir. Ada yang sifatnya dia perumpamaan, ya harus tahu arti dari perumpamaan itu. Ada juga sifatnya figuratif ataupun simbol ataupun lambang. Di sini harus kita bedakan mana yang literal, mana yang simbolis, atau mana yang figuratif. Ya, mana yang pengertiannya hanya memang begitu saja, tidak perlu ditafsir. Ya, kalau di kitab Wahyu ini, mulai setelah masuk ke pasal yang keempat sampai pasal terakhir, itu di sana temukan banyak sekali yang sifatnya simbol-simbol figuratif. Penting nggak figuratif atau simbol itu? Atau tipologi itu penting. Makanya di Setekatarus ada mata kuliah namanya tipologi dan simbolis Alkitab. Ya, Pak Elias sudah dapat mata kuliah itu. Ya, nah itu penting untuk dibahas. Ya, oke. Nah, kita perhatikan di sini di dalam binatang ya disebut dengan di kitab Wahyu 13. Ya, ini adalah satu melambangkan kekuatan antikris. Maka dikatakan ada tanda binatang. Ya, mengacu pada nama atau nomor binatang. Ya, nanti kita ada apa namanya PowerPoint ataupun materi tersendiri membahas tentang ya baru saya pelajari ya saya ulang lagi untuk pelajari apa yang melatar belakangi dengan menyebutkan nama atau menyebutkan 666. Jadi jangan kita bilang 666. Jadi 666. Lepatnya begitu karena di Alkitab tidak dikatakan 666 tapi 666 itu ya. Nah, jadi kita perhatikan di Wahyu 13:17 ini. Jadi ini adalah teknik gramatikal atau yang disebut dengan memanfaatkan fakta bahwa huruf-huruf alfabet juga digunakan sebagai angka dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Ya, nanti akan kita kalau ada waktu kapan itu ada dikatakan misalnya kalau A itu menjadi sama dengan 1, B bisa sama dengan 2. Ya, nanti kita lihat ada menunjuk kepada beberapa nama, misalnya antikris zamannya Yohanes, misalnya siapa itu? Kaisar Nero gitu. Nama Kaisar Nero itu kalau dibuat menjadi angka sesuai dengan bahasa Latin, ya bahasa Latin. Nah, ternyata Kaisar Nero itu namanya itu menjadi 666. Ya, 666. Termasuk juga Hitler. Nah, nama Hitler kalau menggunakan angka bahasa Latin, ya bahasa Latin lalu dihubungkan dengan bahasa Ibrani dan yang lainnya, ternyata Hitler juga jadi kalau dibuat angka menjadi angka 666 juga. Karena memang ini antikris semua. Ya kan? Nah itu kan. Ada beberapa lagi antikris. Itu bukan satu kebetulan. Ya, karena memang angka di Ibrani, Yunani dan di Latin ada perbedaan dan ada juga perbedaan
dan persamaan dalam hal dari angka ke huruf gitu ya, dari angka ke huruf atau dari huruf ke angka ya, dari huruf ke angka. Oke. Nah, jadi binatang itu melakukan mukjizat terbesar yang membuat orang yang menyembah patung binatang itu dikatakan untuk yang membunuh. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau kita bisa melihat nanti, kita memahami tidak secara keseluruhan, ya, saya akan menjelaskan hal ini karena nanti ada bagi kita diberikan kesempatan. Nanti ada disebut dengan menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba, dan dia adalah Kristus, tapi ada yang menyamar seperti Kristus. Ya, ini yang harus dibedakan. Penyamarannya itu adalah untuk membunuh, membinasakan. Ya, penyamarannya itu untuk membunuh, membinasakan. Tapi kalau anak domba yang disebut dengan Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus, nah itu adalah untuk menyelamatkan. Ya, untuk menyelamatkan. Maka nanti kita temukan juga di kitab Wahyu 13:11 ini ada menggunakan dahi dan lengan kepada antikris atau disebut dengan 666 tadi, dan juga ada digunakan dahi dan lengan untuk Yesus. Ada, ya. Nah, ada. Jadi dua-duanya digunakan. Lalu ini yang mana? Ya, yang mana yang harus kita ikuti? Itu adalah suatu figuratif, bukan secara fisik. Ya, itu figuratif. Ya, seperti dikatakan di kitab Ulangan, ya. Nanti kan kita bahas lagi Ulangan 6 4-19. Ya, ini adalah suatu kalimat syahadatnya orang Yahudi ataupun orang Israel. Allah itu adalah Esa. Ya. Ya, jangan ada Allah lain. Ya. Nah, jadi itu harus, ya, dikatakan harus apa? Mempercayai Allah itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan harus mengajarkannya berulang-ulang pada saat engkau berdiri, dengan engkau berjalan, dan pada saat engkau tidur. Bahkan dikatakan engkau harus apa dibuat, dikatakan itu harus tanda di dahimu atau di lenganmu, di tanganmu, bahkan gitu. Nah ini ada di kitab Perjanjian Lama, lalu diulangi oleh Yohanes di kitab Perjanjian Baru, yaitu di kitab Wahyu. Ya, oke. Nah kita kembali ke sini, kita perhatikan ternyata ya antikris atau disebut dengan ya apa namanya antikris ataupun yang menolak Yesus sebagai Tuhan tapi menggunakan nama Yesus. Nama Yesus zaman Yohanes sampai zaman sekarang masih banyak. Ya, mereka seolah melakukan mukjizat atas nama Yesus. Makanya ada teguran Yesus ya kepada orang-orang Farisi ahli Taurat, bidat-bidat. Ya, engkau dikatakan mulutmu memuji menyembah Tuhan, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Karena apa? Adat istiadatmu yang buat engkau, bahkan di situ kita katakan, nyala engkau dari hadapanku, aku tidak mengenalmu. Ini menunjuk kepada siapa? Yesus menegur di sini bukan menegur rasul atau orang-orang percaya kepadanya. Ya, menegur orang-orang yang di sekitarnya pada saat itu yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Bahkan yang melempar Yesus mau melempar dengan batu. Ya. Nah, yang pekerjaannya hanya menghakimi kan gitu ya. Nah, mereka bisa melakukan perkara-perkara besar. Jangankan di zaman Yesus, zamannya Musa aja ada yang melakukan mukjizat di Mesir. Ya, orang-orangnya Firaun bisa melakukan seperti dilakukan oleh Musa. Itu luar biasa. Dan sampai hari ini, makanya hati-hati, jangan terlalu cepat kita percaya dengan orang-orang yang melakukan KKR itu dari Tuhan, belum tentu. Lihat akhir dari hidupnya. Apa motivasinya? Mencari uang supaya terkenal, kan? Ya, akhir dari hidupnya. Tapi juga jangan kita curigai terus. Seperti baru-baru ini lagi ramai ya di YouTube ini ada 2 hamba Tuhan ya yang menegur seorang pastor yang melakukan pelayanan mukjizat setiap hari, tidak melihat apa agamanya, lalu itu menjadi ramai ya, jadi terjadi pro kontra dan yang lain sebagainya. Nah, tidak harus seperti itu. Oke. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Binatang ini menerima tanda tangan kanan ataupun dahi, disebut dengan dahi, sehingga orang menyembahnya. Di Wahyu 13 ayat 16, yang seperti semacam cap yang melambangkan bahwa orang menerimanya adalah miliknya siapa? Miliknya binatang itu. Ya, yang tadi punya dikatakan ada sebutan bilangan tadi itu.
Nah, namun karena dikatakan sebagai nama binatang atau nomor namanya, ada nomor namanya. Jadi sekali lagi, ini tidak ada hubungannya dengan microchip. Tidak ada hubungannya dengan microchip ataupun zat biokimia. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan itu. Karena tadi yang kita lihat itu sudah jelas, chip itu bentuk fisik. Ya, bentuk fisik. Ya, oke. Jadi jika demikian, siapa namanya? Kalau ada Bill Gates mengatakan atau Donald Trump atau orang lain ada yang mengatakan mereka apa benar kan gitu ya. Nah, seperti itu. Bukan, jangan sampai wah ini nanti pencemaran nama baik kan gitu. Ada yang mengatakan oh, mereka tuduh itu ya. Bahkan ada viral tuh. Ada viral itu di daerah Timur Tengah ya, saya baru dengar videonya ya. Kembalikan itu virus corona ya. Itu pekerjaannya si Bill Gates ya guys gitu. Oh, luar biasa. Ya. Nah, itu dia sangat berteriak kencang dan yang lain. Waduh, luar biasa. Apakah memang demikian? Yang disebut sebagai antikris ataupun disebut dengan yang tadi golongan angka 666. Ya, kita nggak bisa pastikan, ya. Ya, apakah mereka juga yang lakukan mereka dikatakan seperti yang kita mengatakan mereka adalah yang melakukan mujizat terbesar? Mereka nggak pernah melakukan mujizat terbesar, mereka hanya menemukan ya teknologi yang canggih, ya teknologi yang canggih. Mereka tidak pelaku mujizat terbesar seperti di kitab Wahyu, tidak. Donald Trump saya tahu saya tidak pernah melakukan mujizat terbesar, tidak pernah. Ya. Nah, apakah mereka menuntut agar mereka menyembah diri mereka? Tidak. Tidak pernah minta untuk disembah mereka. Ya, tidak pernah. Apakah mereka memaksa mereka untuk meninggalkan iman Kristen? Tidak pernah Donald Trump dan Bill Gates ini menyuruh mereka untuk disembah. Ya, tidak pernah. Atau disuruh tinggalkan imanmu, jangan percaya kepada sembahlah patung. Apakah mereka mengatakan pernah mengajarkan supaya menyembah patung atau menyembah patung binatang? Atau dikatakan membunuh semuanya makhluk yang tidak taat? Tidak. Jadi ini saya pikir ini hoax kalau ada menentukan itu yang antikris itu adalah sebut nama ini. Ya. Ya. Jadi itu bohong besar, ya. Jadi apakah orang yang divaksinasi pernah dimanipulasi oleh mereka? Pernah nggak dimanipulasi oleh Bill Gates dan juga Donald Trump ataupun siapa itu atau WHO? Ya, pernah nggak dimanipulasi? Ya, belum ada data, belum ada bukti. Ya, belum ada sama sekali. Ya, belum ada. Kalau mereka memanipulasi semua itu. Sekarang di Indonesia ada mengatakan itu bagian dari politik, boleh-boleh saja silakan. Ya, bagian dari untuk mencari uang, silakan. Tapi apakah itu penelitian yang sudah akurat? Ya, siapapun dapat secara sukarela menolak untuk divaksin, silakan. Tidak dipaksa untuk divaksin. Boleh menolak, bisa menerima. Tapi jangan dihubungkan vaksinasi itu dengan chip, hubungkan itu dengan antikris. Silakan. Kalau ada menolak karena dia tidak siap untuk divaksin, silakan, kondisi kesehatan. Tapi dia menolak karena itu karena hubungannya antikris. Nah, ini yang keliru. Ini yang salah, ya. Nah, jadi harus sukarela. Bahkan tidak ada undang-undang di Indonesia ini, bahkan di negara lain orang yang menolak vaksin akan dihukum di penjara. Tidak ada. Tapi yang dipenjara adalah kalau menyebarkan berita hoax. Ya. Nah, jadi vaksinasi bukanlah pengakuan iman dan praktik keagamaan, tetapi hanya praktik medis untuk apa? Mencegah penyakit menular. Itu disederhanakan aja. Ya, jadi nggak usah dihubung-hubungkan dengan yang lain. Ini penting. Jadi ini hanya satu praktik medis, praktik dari bidang kesehatan untuk mencegah apa? Penyakit menular. Nah, itu saja sebenarnya, Pak Ibu. Jadi kita perhatikan di sini. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ini suatu kekeliruan pengetahuan ilmiah karena mereka mengklaim bahwa vaksin virus corona mengandung suatu seperti chip atau semikonduktor atau adalah manipulasi gen atau mengontrol dan manipulasi orang. Namun tidak ada bukti ilmiah yang dapat diandalkan untuk apa? Mendukung klaim tersebut. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Nah, selain itu, ya masing-masing penuntut
ya penuntut memiliki konten yang berbeda seperti teori nanochip, teori sel induk, teori supermagnetik, dan teori zat beracun, dan tujuannya berbeda seperti manipulasi genetik, kontrol digital atau ID, ya, untuk kontrol perdagangan sehingga tidak dapat diandalkan. Ya. Jadi menurut para ilmuwan tidak mungkin dengan teknologi saat ini untuk membuat bahan seperti itu dan menyuntikkannya dengan apa? Jarum suntik untuk manipulasi gen ataupun manipulasi orang dari jarak jauh, tidak mungkin. Dia bentuk fisik itu. Jangan dihubung-hubungkan dengan rohani, ya. Ya, jangan dihubung-hubungkan dengan yang sifatnya roh, hubungan kita dengan Tuhan, kan gitu ya. Nah, jadi bahkan dengan membuat chip atau semikonduktor, ini berukuran nanometer ataupun beberapa meter, kecil sekali, ada dikatakan di baterai untuk menyalakan, tidak dibuat satu hal yang dibuat juga hal yang sangat kecil untuk bisa menyalakan. Ya, mekanisme kerja vaksin juga sudah dikenal luas dan dalam profesi medis di seluruh dunia. Ya, seluruh dunia sudah menggunakan itu. Nah, para ilmuwan di seluruh dunia terus dengan bebas mempelajari efek dan efek samping dari vaksin yang diproduksi dan digunakan. Dan hasilnya apa? Diterbitkan satu demi satu dalam makalah. Mereka buat pembuktian, penelitian, pembuktian tentang vaksin, penemuan vaksin. Bahkan yang menemukan vaksin itu salah satunya orang Indonesia, tetapi ada di, kalau nggak salah di Kanada atau di mana itu, ada wanita Indonesia justru. Ya, dengan timnya, ya, dengan timnya, dia kayak mendadak dengan itu karena bisa menemukan ya satu vaksin yang bisa mencegah ya penularan. Jadi ini bukan satu rahasia lagi, semua sudah terbuka oleh di jurnal-jurnal, di makalah-makalah, di sains-sains sudah menjelaskan hal itu. Jadi kalau ada yang memutarbalikkan, itu ada kepentingan yang lain, ada kepentingan yang lain, ya. Nah. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ya kita perhatikan di sini. Bahkan jika ada efek samping dari vaksin, itu adalah kasus unik yang dapat terjadi dengan obat apapun. Dan kemungkinan terjadi juga sangat rendah. Nah, ini. Jadi gini, kalau ada orang karena divaksin meninggal, ya meninggal. Seringkali di Indonesia langsung yang disalahkan karena vaksinnya. Wow, ini vaksin ini mematikan. Ini vaksin justru bukan untuk meningkatkan imun tubuh, tetapi ini justru dikatakan untuk apa? Memperpendek umur. Baru-baru ini mengatakan hati-hati loh, jangan mau divaksin. Untuk apa? Itu memperpendek umurmu katanya ke saya. Oh begitu ya? Ya, memperpendek umur katanya. Nah, kemungkinan ada efeknya, betul. Sama dengan obat-obat yang lain, vaksin-vaksin yang lain ada efeknya. Tapi ada efek yang bisa mematikan, tapi ada efek yang rendah. Ada. Itu bisa dilihat dari kesiapan orangnya yang divaksin atau yang menerima vaksin. Ya. Tapi kita di sini, namun karena manfaat dari vaksin jauh lebih besar daripada kemungkinan efek sampingnya, vaksin ini dapat digunakan untuk kesehatan masyarakat. Jadi vaksin itu manfaatnya jauh lebih besar daripada efeknya. Itu, ya. Efeknya untuk hal yang negatif rendah, tapi untuk hal yang positif yang membuat seseorang lebih sehat dan tercegah dari virus itu lebih besar manfaatnya, ya lebih besar manfaatnya. Jadi di sini menggunakan pengetahuan ilmiah yang palsu untuk menghalangi vaksinasi itu tidak lebih dari teori konspirasi, ya. Teori konspirasi yang membangkitkan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kepada masyarakat. Nah ini, makanya mau katakan hamba-hamba Tuhan yang mengatakan demikian. Aduh, saya tidak tahu lah ya. Bukan membuat jemaat jadi tenang, membuat jadi jemaat cemas. Ada suami istri bertengkar hebat dalam keluarga hanya karena vaksin. Istrinya mau divaksin, tapi suaminya jangan. Itu adalah upaya antikris. Engkau nanti menjadi antikris, pengikut antikris. Nah istrinya tidak. Kok seperti itu? Akhirnya anak-anaknya nggak divaksin. Akhirnya istrinya dia diam-diam untuk pergi vaksin. Ribut, bertengkar. Ini luar biasa.
Akhirnya dikirim ke saya di lewat messenger, Pak, tolong dong Pak, katanya kasih tahu kepada suami saya itu anti vaksin, tidak mau divaksin sampai hari ini. Saya kirimlah video yang dulu pernah kita bersama-sama, yang masih dengan Pak Robert ya, yang hampir 2 jam itu saya kirim. Nggak tahu ditonton atau tidak kan gitu ya. Ini kan udah pernah kita bahas, cuma waktu itu nggak tuntas seperti ini kan gitu ya, lengkap ya. Jadi ini adalah teori konspirasi semacam ini membuat masyarakat umum semakin tidak percaya dan mengolok-olok agama Kristen jadinya kan gitu ya. Jadi itu. Nah ini, jadi sekali lagi kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik. Jadi kitab ini penuh dengan metafora simbolis, figuratif. Ya, hati-hati untuk menafsirkannya. Ya, jadi tidak dapat dipahami dengan benar jika hanya diartikan secara harafiah. 666, angka 144, hati-hati jangan sampai itu ditafsirkan secara harafiah. Itu adalah simbolis. Ya. Nah, jadi luar biasa, setan adalah roh penipu. Jadi dia membingungkan orang ya dengan apa? Dengan mudah meyakinkan mereka seperti dikatakan di 2 Tesalonika 2 ayat 2 sampai 4 itu. Itu ciri-ciri dari antikris ya, yang tidak percaya kepada Kristus, menolak Kristus. Supaya mereka yang dipercaya, supaya mereka disembah, supaya mereka menyangkal dan jangan percaya kepada Tuhan yang diajarkan di kitab Ulangan 6 ayat 4. Ya. Tuhan itu adalah Esa yang telah menyatakan diri dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, itu. Kan dikatakan itu harus disembah, itu dipuji, nggak boleh Allah lain. Sementara setan ini mau supaya dia disembah, sehingga dengan cara dia lakukan. Ya, segala strategi, segala cara dia lakukan supaya ada penyembah dia, ada yang menyembahnya. Itu kan? Dan berhasil nggak? Berhasil bagi orang yang belum beriman kepada Kristus. Jadi tanda 666 adalah peristiwa yang terjadi di zaman antikris. Ini sudah terjadi di zamannya Yohanes. Ketika dia menuliskan surat ini. Itu zaman Yohanes, yaitu siapa? Kaisar Nero. Ya, yang membakar, menganiaya besar-besaran umat Kristen, bahkan membakar kota, menuduh orang Kristen yang membakar padahal dia sendiri yang bakar. Ya? Nah, lalu itu namanya dia itu kalau dihubungkan dengan angka penomoran ya, Kaisar Nero itu jadi sama dengan 666. Ya, 66. Nah, itu di Wahyu 13 ayat 16, ya. Dan itu ada orang mengatakan sekarang ini ada antikris, betul. Sudah ada jamak. Ya, sederhananya kan antikris itu adalah orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan juru selamat. Itu sederhananya begitu. Ya, antikris itu. Ya, itu sederhananya. Tapi nanti yang dikatakan oleh Yohanes di kitab 1 Yohanes pasal yang kedua dan ketiga bahkan yang keempat, antikris itu ada nanti antikris tunggal. Ya, tunggal. Nah, itu yang belum terjadi. Yaitu belajar di eskatologi biasanya itu ya. Nah, itu adalah antikris yang jahat, yang paling jahat. Semua antikris jahat. Semuanya antikris jahat, ya. Oke. Oke, jadi kita perhatikan di sini, untuk disembah seperti Yesus, antikris membuat berhala, meminta orang untuk menyembahnya. Kalau Yesus disembah, dia mau supaya dia juga disembah. Atau menghalangi supaya Yesus jangan disembah, yang disembah hanya dia. Ya. Nah, dia mengatakan bahwa hanya mereka yang menyembah dia. Dia akan diberikan tiket yang bisa diperjualbelikan tadi itu, 666. Nah, ya, nah itu. Nah, tentu disebut dikatakan sebagai tanda 666. Dan dikatakan di sini, tentu ini adalah tidak persis seperti itu yang sekarang ini. Belum tentu. Yang kita sering melihat ya angka 666 karena ada di mobil ya kan, pernah saya lihat tuh ketika saya di dalam perjalanan, plat mobilnya dibuat di situ B 666. Ya kan, ketika orang melihat itu, antikris dia tuh, ya kan gitu, antikris kan gitu. Nah, ya kan itu tanda gitu. Belum tentu, jangan kita secepat itu. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu siapa pembawa mobil itu dan adalah orang yang bukan orang Kristen, ya udah pasti kita menerjemahkan sendiri aja, nah kan gitu ya.
Nah, mana tahu itu orang Kristen, dia senang dengan angka itu kan gitu ya. Nah itu. Nah ini jadi kita perhatikan di sini. Nah setelah mengadakan interpretasi literal dari Wahyu 13 ayat 15 sampai 18, ya 18 adalah bahwa mereka yang tidak menyembah akan dihukum mati atau menderita dalam kesulitan keuangan. Nah ini karena dalam satu penguasaan antikris. Oke. Baik, jadi di sini yang terakhir faktanya di masa lalu penganiayaan orang Kristen di Roma, orang Kristen tidak berpartisipasi dalam penyembahan dewa di Kaisar Romawi itu mengalami kesulitan besar, tidak hanya dalam kemartiran tetapi juga dalam hal kegiatan bisnis dan ekonomi. Itu terjadi. Nah, oleh karena itu adalah teori yang sangat salah dari sudut pandang teologi biblika bahwa vaksin itu adalah dihubungkan dengan 666. Itu sangat keliru. Ya, apalagi dihubungkan dengan chips. Ya, jadi vaksin kita harus terima sebagai kekebalan tubuh, ya, supaya kita bisa mencegah penularan penyakit termasuk virus corona, virus omikron, dan chips itu adalah satu benda kecil, ya, benda kecil yang bisa digunakan kemanapun, ya, untuk menyimpan data, ya, data. Kalau tidak ada seperti itu berarti harus ada suatu komputer sebesar rumah. Kalau nggak ada chipsnya untuk menyimpan data, ya kan? Kalau sekarang ini kan, ya semuanya udah disimpan di komputer, udah disimpan di media, kan? Tidak ada lagi penumpukan, ya penumpukan. Ya nanti Pak Gim bisa jelaskan itu kan? Ya, jadi tidak ada lagi namanya penumpukan dokumen-dokumen di kantor, ya gitu. Nanti kalau terbakar habis itu. Tapi kalau dicip, mau terbakar dia tetap ada dicip, kan gitu, tersimpan, ya aman gitu. Baik, ini sementara dulu dari saya. Tuhan berkati. Shalom.